A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi fi mabda'i kulli amrin wa muntaha. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin istafa wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wahidun la min qillah, mawjudun la min illah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qa'imi bihuquqillah ma daqat illa wa farrajaha Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati Bapak Pimpinan Cabang BRI Selong, segenap karyawan karyawati, semua yang sempat hadir pada sore hari ini, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dipilih oleh Allah bersama-sama hadir dalam majelis yang sangat luar biasa sebagai wujud syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada cara bersyukur yang paling tepat kecuali dengan menambah ketaatan dan menambah ketakwaan kita kepada Allah. Salah satu caranya apa? Apa yang kita lakukan pada saat ini adalah salah satu cara kita bersyukur. Kita diberikan nikmat sehat, alhamdulillah. Diberikan nikmat sempat, alhamdulillah. Diberikan nikmat kesadaran akan pentingnya bagaimana berkumpul dalam majelis taklim. Ini endah luar biasa. Jadi banyak orang dikasih sempat, banyak orang dikasih sehat, tapi belum ada kesadaran. Jadi nenobo nggak bisa dia hadir. Tapi kita alhamdulillah masih diberikan oleh Allah. Padahal tadi repot, pusing, kerja macam capek, tapi Allah masih berikan kita hadir untuk bagaimana kemudian memberikan cas untuk kepada iman kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bareng-bareng salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu kitab Kifayatul Atqiya namanya, dijelasin ada orang yang nakal luar biasa, telah semuanya udah dilakuin kejahatan-kejahatan itu, tetapi kok aneh bin ajaib, ternyata selesai meninggal dunia dia dilihat dalam mimpi, ternyata kok dia surganya atas gitu, tinggi tinggitan surganya dilihat dalam mimpinya. Maka yang mimpi itu nanya, ente kan dulu nakal banget ya di dunia, kenapa bisa begitu? Kok bisa gitu? Ente kok masuk surga padahal telahnya tutup balung? Semua orang kenal dia orang nakal semua. Kenapa? Oh, apa katanya? Waktu itu saya nggak ngaji. Waktu itu ada orang ngaji, dia lewat. Nah, ketika dia lewat ternyata itu yang yang pegang mic-nya bilang salawat serta salam kayak gitu gitulah. Dia langsung mengatakan Allahumma
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baca salawat. Yang di pengajian ikutan, ngikutin siapa? Ngikutin yang baca salawat, padahal bacanya 1 kali. Itu dia nggak ikut ngaji, ya ngarang-ngarang kah, tetapi dapat begitu. Kenapa? Karena syafaat dari salawat yang dibaca. Nah, maka oleh karena itu ini salah satu jalan kita untuk bagaimana kemudian supaya Allah mengampuni dosa salah, supaya Allah mengkabul hajat kita. Perbanyak salawat, perbanyak salawat. Sering kita sebut tuh salawat yang dibaca 100 kali setiap hari. Jadi kita baca 100 kali, insya Allah 100 hajat diberikan sama Allah. Kita pengen hajat itu ini sampaikan. Kita pengen ada kemauan kita, mungkin susah bagi kita, tapi bagi Allah nggak ada yang susah. Maka salah satu cara kita merayu Allah dengan memperbanyak salawat. Apa bunyi salawatnya? Muhammad ya Rabbi sholli alaihi, Muhammad ya Rabbi sholli alaihi. Ya baca no 100 kali doa. Luwe apa sekedi? Oh, sekedi tentu kan nih. Luwe 100 sendiri. Banyak ya. Tapi nggak apa-apa. Insya Allah dari rumah sampai sini bisa kok, insya Allah 100 doang. Dan itu nggak panjang-panjang amat. Kayaknya kalau ada teman-teman yang ngerokok itu sang soyan daripada salawatnya. Salawatnya sebentar aja kok, insya Allah. Nah, jadi artinya apa? Salawat itu sarana kita bagaimana kemudian kita merayu Allah, untuk bagaimana Allah memberikan kita hajat yang kita inginkan. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak pimpinan cabang BRI yang kami hormati, segenap karyawan-karyawati rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Sekarang ini kan kita berada di bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi datang bulan Dzulhijjah. Yang kita ketahui bulan Dzulhijjah itu nanti di sana ada salah satu ibadah yang sangat luar biasa. Bahkan ini ibadah paling dicintai oleh Allah daripada ibadah yang lain pada hari itu. Apa itu? Ngorban. Kalau bahasa ente ngorban. Ya, korban. Nah, jadi korban itu apa sih yang kita dapetin ngorban? Ada nggak pahala-pahala gede dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita ngorban? Oh, banyak. Itu dalam riwayat Imam Ibnu Majah, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, dalam kitab At-Targhib wa Tarhib karangan Imam Al-Hafiz Al-Mundhiri, kalau tidak khilaf jilid 2, 4 jilid kitabnya dijelasin. Itu orang yang ngorban itu dijelasin sama baginda Rasul, inna ahabbal a'mal ilallah yauman nahri. Sesungguhnya amal ibadah yang paling Allah cintai di muka bumi ini pada hari raya Idul Adha, apa itu? Ihraqud dam, yaitu mohon bahasan narikan darah, menjatuhkan darah. Maksudnya apa? Ngorban. Jadi perbuatan yang paling Allah cintai di bulan, di hari raya Idul Adha, ngorban. Paling terdemenang. Bukan hanya pekerjaannya doang yang paling dicintai sama Allah Ta'ala, tetapi maksudnya apa? Orang yang mengerjakan korban berarti orang yang paling dicintai oleh Allah. Coba lihat, kita kalau dicintai sama seorang kan enak tuh. Apapun kita minta insya Allah gampang. Kalau bos sudah demen sama kita, dah kan dia begoyang, aman dah. Lagu mana lain, begitu. Kenapa? Ini apalagi Allah yang kangen sama kita. Semuanya dikasih insya Allah. Nah, kemudian jangan takut. Jangan bilang, wah ini kan korban ntar bakalan habis. Berarti habis dong cintanya Allah sama kita. Oh enggak. Dalam riwayat itu dijelasin, wa innahu lata'ti yaumal qiyamah. Itu nanti apa yang kita korban datang nanti di akhirat. Dengan kukunya, dengan kulitnya, dengan semua badannya, itu bakalan datang nanti di akhirat.
fatibu biha nafsa, kata baginda Rasul. Maka oleh karena itu ketika ngorban, perbaiki hatinya, jangan sampai ada niat yang macam-macam. Berarti kan cara kita untuk mencari cinta Allah macam-macam. Ada orang yang 5 waktu sehari semalam dilakuin, bagus, dijaga tahajud, dijaga jamaahnya. Sang kita dek tahu, mungkin kita belum bisa istiqomah untuk jaga salat jamaah. Oh, ada lagi cara yang lain. Salat sunnah dijaga, salat duha, qobliyah, ba'diyah dijaga. Mungkin kita nggak bisa. Oh, ada lagi orang satu puasa sunnah Senin Kamis. Bagus salit tabawen dah. Kadang ada orang yang wajib aja beregak, apalagi Senin Kamis. Nggak bisa mungkin. Oh, ada orang lagi dan jalan sedekah. Mungkin kita itu doang milih tersedekahin. Oh, paling tidak ada satu ibadah tahunan yang kalau bisa jangan sampai ketinggalan. Apa itu? Salah satunya ngorban kalau bisa. Nah, ini yang pertama. Jadi keutamaan ngorban itu, orang yang ngorban itu menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam riwayat yang lain, kalau tidak khilaf riwayat Imam Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak, dijelasin likulli sya'ratin hasanah minas sufi hasanah. Yang kedua di antara keutamaan ngorban itu, apa itu? Setiap satu helai dari bulu atau rambut? Oh, bulu nih. Dari bulu atau rambut? Setiap sekek helai lengan bulu bebek sampino itu dihitung amal Allah Ta'ala satu kebaikan. Kira-kira selain dan ngorban, ada nggak kira-kira yang pernah ngitung berapa banyaknya helai tuh rambut atau bulu kambing atau bulu sampino? Mungkin nggak ada. Itu setiap satu helai dari bulu kambing itu, bulu kambing, bulu apa tuh, bulu sapi itu, domba, itu dihitung kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Sedangkan kita tahu dalam Al-Quran satu kebaikan dihitung 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dijelasin tuh, ini doang otak di kepalanya kita kurang lebih kalau nggak khilaf 1.200 atau 12.000 lah, saya kurang ingat, rambut yang tumbuh di otak kita. Lagu otak si normal, dek otak si molos. Dia si lolos aja, mau kita lolos ke dia. Nah, bukan otak normal, itu kurang lebih begitu. Makanya kan dijelasin tuh dalam kitab Kanzun Najah was Surur fil ad'iyatil lati tashrahus sudur. Kalau ada orang yang biasanya kan kita minta doa tuh sama anak-anak yatim, jadi kita undang anak yatim. Setelah itu kita pegang kepalanya. Apa katanya dijelasin dalam kitab itu? Berapa rambut yang kena sama tangan kita, maka segitu dosa salah kita diampuni sama Allah Ta'ala. Misalnya juta tak bebeain, pira aja kena le buluna kanca tangan kita, segitu diampuni dosa salah kita. Aku dendek gula, tapi karena otak bebeain ini loh. Dendek pinang bebeain loh. Nah, itu artinya apa? Di rambut kita yang sedikit ini aja udah banyak kebaikan, jalan kebaikan. Apalagi sapi, sindek na bade yang bulu no enggak na bubus na doang kancanaena, selain kancalanganan na ngai. Selain itu kan coba lihat, itu ada doang bulunya. Maka semua itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala jalan kebaikan. Oh, artinya apa? Masya Allah, orang yang ngorban itu sekalipun itu 1 kali dalam setahun, tetapi luar biasa keutamaannya. Setiap dari bulu, dari apa yang dikorban itu dihitung satu kebaikan. Satu kebaikan Allah catat baginya 10 pahala. Bayangin kalau 30.000 misalnya, kali yang wah no 10 segitu pahala kita. Nah, itu yang berikutnya itu
yang ketiga, di antara keutamaan korban itu apa kata baginda Rasul? Ya Fatimatu qumi ila udhiyatiki fashhadiha. Mana? Apa artinya? Wahai Fatimah anakku, kata baginda Rasul, nanti kalau ente ngorban anakku, kata baginda Rasul, coba berdiri, lihat tuh hewan yang dikorban. Makanya sunnahnya kalau ada yang ngorban, di antara sunnahnya nih, kalau ada yang ngorban itu misalnya ada itu ngorban nih, sunnahnya lihat hewan yang kita korban ketika digorok, sunnahnya. Tapi ini kalau bisa ngelihat darah. Amun udah tahu kita darah aja nih dia biar minyak roga bareng. Udah tumba-umba sih dengan palang bareng. Tapi kalau bisa lihat darah silakan lihat. Tapi kalau nggak bisa jangan. Nanti pingsan, karena ada orang nggak bisa lihat darah tuh. Nah, dan ada banyak sunnah-sunnah ngorban. Di antara sunnah ngorban juga bagi yang ngorban disunnahkan jangan potong kuku dulu. Nanti kalau udah ngorban baru. Yuk kenapa? Supaya semua apa yang ada pada tubuh kita ini kan bakalan jadi saksi nih bahwa kita ngorban. Semua ini nih bakalan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Si baguntang, deneman baguntang. Doa akan tegak-agak apa ngorban. Jemaah wah dulu mudi. Kenapa? Semua itu bakalan diampuni sama Allah. Terus dilanjutin sama baginda Rasul. Oh, kenapa kok baginda Rasul? Ini kok saya disuruh bagaimana? Oh, fa inna awwal qitratin. Karena sesungguhnya ketika awal darah itu jatuh ke tanah, itu kata baginda Rasul sebagai ampunan dari dosamu wahai anakku Fatimah masalaf. Jadi diampuni dosa salah yang udah lewat. Setiap kali awal ngorban, awal kali jatuh darahnya ke tanah itu diampuni dosa salah kita. Makanya nanti ada perbedaan pendapat para ulama. Kira-kira yang paling baik untuk kita korbankan, apakah yang paling banyak darahnya? Yuk kan karena kalau banyak darah berarti banyak yang akan diampuni dosa salah kita. Ataukah yang paling banyak bulunya? Kan kita tahu semakin banyak bulu semakin banyak kebaikan yang kita dapetin. Ataukah yang paling banyak dagingnya? Beda pilihan. Papa tenjen daging nih, mau kita makan daging kan? Nah, jadi itu nanti berbeda pendapat para ulama. Nah, itu yang nomor 3. Jadi orang yang ngorban itu ada diberikan sama Allah Subhanahu wa taala jalan kita untuk bagaimana supaya Allah mengampuni dosa salah kita. Apa salah satu caranya? Nih, melalui ngorban tersebut. Nah, yang nomor 4 itu dijelasin sesungguhnya bagi yang ngorban itu kanat lahu hijaban minan nar. Dia mendapatkan ada tabir penghalang darinya dan api neraka. Dari apa? Dari apa yang dikorbankan pada setiap tahunnya. Berarti setiap kali ngorban, oh ada penghalang dari api neraka. Setiap kali ngorban ada penghalang dari api neraka. Setiap kali ngorban ada penghalang. Begitu. Semakin sering ngorban maka semakin banyak dong. Pahala kita semakin banyak. Dosa salah kita diampuni makin banyak. Penghalang dari api neraka makin banyak. Kemudian apa yang tadi tuh dijelasin yang pertama itu makin dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nih di antara apa? Di antara keutamaan korban. Lalu bagaimana fikih korbannya? Bolehkah kita mengorbankan orang tua kita yang udah meninggal dunia? Boleh apa tidak? Boleh. Nggak apa-apa. Dalilnya mana? Baginda Rasul dalam suatu riwayat itu pernah berkorban bikabsyaini amlahaini, 2 domba yang gagah, bopok kedua. Yang satunya untuk siapa? Yang satunya untukku, kata baginda Rasul. Yang satu untuk siapa? Untuk umatku, kata baginda Rasul. Berarti baginda Rasul pernah mengorbanin untuk kita juga. Oh, padahal di taman hidup wah korbanan si baginda Rasul. Berarti boleh? Boleh. Nah, jadi ketika ada orang yang meniatkan ngorban untuk orang tuanya udah meninggal dunia,
dari sejak berniat itu udah dapat orang tuanya pahala yang luar biasa. Wah mau ya pahala dengan taat. Jadi wah mau ya elen di kubur. Kenapa? Kita yang ngirimin untuk orang tua kita. Nah ini kurang lebih. Nah berikutnya ngorban itu apa sih? Kira-kira apakah semua boleh kita jadikan hewan korban? Di tempat yang sempi, nggak punya bebek kambing, manuk dang wele balik, bukan sembelih no. Atau kecial le balik luwe. Bukan sembelih kecial dah. Terang mun kecial apalagi na mahal ben wele. Ngejos. Nah, itu korban itu apa sih? Kalau dalam kitab Hasyiah Imam Baijuri dijelasin. Yang namanya korban ismun lima yudbahu minan na'ami yauma 'id yauman nahri wa ayyamat tasyriq taqarruban ila Allah. Yang namanya korban itu suatu nama dari hewan yang disembelih dari binatang ternak. Hewan ternak hewan ternak. Jadi yang boleh dijadikan hewan korban itu binatang ternak. Berarti 3, unta, sapi, sama kambing. Sama semoton kambing, sama semoton sapi. Apaan semoton sapi no? Kerbau, ya. Kanca domba. Semoton unta ara? Sandi doang kita endah. Atau ada nggak tahu saya kayaknya nggak ada. Ini aja. Nah sehingga menurut ulama yang 4 Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali itu nggak boleh ngorban yang lain. Hanya yang 3 ini aja. Nah jadi unta, kemudian sapi, sama kambing. Ini aja. Tetapi menurut Imam Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sahabat baginda Rasul, apa katanya? Bagi orang miskin yang pengen banget ngorban, tapi nggak ada digunakan untuk beli hewan kurban, boleh baginya menggunakan dajjaj. Dajjaj itu muntabu nyebutnya ayam jantan. Lagu ndak sih dah. Itu je bau udah beli korban untuk iya keduang dah manak deh kanggo itu je nah. Tuh orang-orang yang apa itu yang nggak ada kemampuan untuk beli yang sapi dan sebagainya. Dan kita ketahui sapi itu kan ukurannya berapa? 7 orang. Kemudian unta 7. Kemudian kambing 1. Tapi jangan diakal-akalin. Kadang ada orang bono ngumbewe pun sampintang na itu je boleh-boleh dengan tapi itu sekeluarga mana? Sampintang je kurus mana? Dong lelah yang nanya zaman akhirat mana? Jangan. Bukan begitu. Ada orang tuh di suatu tempat nih karena hitungannya pakai akal-akalan dunia. Apa katanya? Bentar kan kalau kita bertujuh nih dalam satu sapi, satu onta, maka kayaknya dong lama kita nunggu yang masuk neraka. Misalnya ada satu masuk neraka, si namanya wasiat gun OTW menuju surga, yang satu masih di dalam neraka. Lesuai tanganti ngana mau nono je bembek ke korban ngana. Makanya tahu di tempat itu selek-lekna denowah ngorban sapi. Kenapa? Nu otakang nih ada buat. Nggak bisa. Jadi apa yang ada di muka bumi beda sama di surga. Surga nyebut pintu bukan kayak lawang ini, ndeh. Cuman itu sebagai apa tuh? Kalau bahasa kitabnya litaqribil fahmi, supaya kita makin cepat paham. Oh ternyata surga itu ada jalan masuknya gitu. Sama ada kayak begini. Jadi ndek nangannya doang jemaah apa rana sepi indah. Nah jadi maksudnya apa? Ada nanti teman kita menuju surga. Nah makanya dalam riwayat bagi Rasulullah menjelaskan azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Bagus, agungkan, bagus sisi ngadok buat hewan korban kita. Kenapa? Karena nanti di sirat itu sebagai apa itu? Sebagai kendaraan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hewan yang kita korban yang 3 itu. Kemudian kapan korbannya? 4 hari. Pada hari raya Idul Adha sama 3 hari setelahnya. Berarti disebutin ayam mutasyrik kan?
Jadi tanggal 10, 11, 12 sama 13. Jadi 4 hari ngorbannya. Jadi enggak mesti satu hari ada korban dok, enggak. Besok juga boleh. Nah, suleknya juga boleh. Nanti juga tanggal terakhir juga boleh. Sang takut nato sidangan ngorban. Boleh. Nanti hari-hari yang ini. Bagaimana kalau ngorban pada waktu malam? Makruh. Kecuali kalau misalnya ada kendala, mungkin pada sapinya, mungkin kalau nggak di ini kan mungkin takut di jamak sang mati atau ngumbing, ya boleh silakan. Nah, kemudian ngorban itu niatnya taqarruban ilallah. Niat kita ngorban itu taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada niat yang macam-macam. Nah, begitu kurang lebih. Makanya hewan korban itu nanti itu kan dibagi jadi 2. Ada korban nazar, ada korban sunnah. Mana korban nazar? Ada orang misalnya nazar, pokoknya namun kumerari tahun ini ngana pengorban ngana sejumlah ini. Nah, pokoknya kalau saya laku tuh ini pengorban kan. Kalau dia begitu maka wajib dia ngorban. Kalau namanya korban nazar enggak boleh dimakan, enggak boleh. Lah tuna mana sekali doang, darah aran sekedi bapak korban nazar. Tapi kalau korban sunnah itu boleh dimakan, 1/3 boleh diambil, dan sunnahnya ambil hatinya. Kenapa? Baginda Rasul ketika ngorban itu diambil hati dari apa yang dikorban. Nah itu sunnahnya. Nah tapi kalau bisa lebih banyak disodakohkan kepada orang-orang fakir miskin, lebih banyak itu daripada kadang dia apalagi kita ngorban ngana. Dende kalau mau makan pak korban beli kan. Ini kan niat kita taqarruban ilallah tuh. Jangan sampai ada yang macam-macam itu hewan korbannya dan daging korbannya. Nah itu kurang lebih apa tuh yang namanya hewan korban. Maka oleh karena itu kita tanamkan dalam diri kita bagaimana berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Bayangin kalau Nabi Ibrahim dulu yang dikorbankan anaknya. Bagaimana kalau perintah Allah itu sunnah korban anak abang tidak kesituaan dengan suruh. Tapi untung tidak disuruh sekedar sapi, disuruh sekedar itu kambing doang atau onta doang. Artinya apa? Syariat apa terdahulu itu emang ada yang kepake, ada yang tidak kepake. Jadi kalau dalam bahasa usul fikihnya syar'u man qablana namanya. Syariat-syariat terdahulu ada yang kepake, ada yang tidak. Yang kepake itu mana? Ini korban, ini syariatnya Nabi Ibrahim. Yang nggak kepake ada. Kalau di syariatnya Nabi Musa itu kalau ada yang pernah berbuat dosa, tangannya pernah mukul orang, nggak diampuni dosa salahnya oleh Allah kecuali ini tangan dipotong dulu. Misalnya wah yang nyium dengan nggak diampuni dosa salah kecuali dipotong hidungnya, kan urung ide gagah, nggak diampuni tuh sama Allah Ta'ala dosa salahnya. Biasanya pernah dengar yang macam-macam kecuali dipotong telinganya. Itu syariat Nabi Musa. Syukur aja nggak jadi syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kayaknya kalau jadi syariat baginda Rasul sang luwe ini jelas rantadah muka entah ya ada yang polong itunya. Tapi masya Allah tabarakallah. Nah jadi itu kurang lebih tentang ngorban. Nah ini kan waktunya tinggal beberapa menit aja nih. Jadi mungkin masih suwe. Oh berarti lanjutan. Oh berarti nanti pertanyaan sedikit doang. Nah itu kurang lebih apa ngorban itu. Berikutnya itu kira-kira yang paling afdol untuk kita korban apa? Oh ternyata dijelasin min haitsu kathratil lahmi. Kalau kita lihat dari banyaknya daging, maka yang paling afdol untuk kita korbankan adalah unta. Kantinin darah. Kalau nggak ada unta maka sapi. Kalau nggak ada sapi maka kambing. Tapi kalau dari segi banyaknya darah yang keluar, maka 1 sapi 7 kambing lebih bagus daripada 1 sapi atau 1 unta.
Nah, dari segi warnanya bagaimana? Kalau yang paling hebat tuh warnanya yang putih. Kalau ada yang putih misalnya warna atau itu tuh warna kambingnya itu dibeli. Dan ingat, si moko-moko terbeli. Kenapa? Karena ada hewan korban yang itu nggak dihitung korban. Mana diantaranya? Satu nih, al-aura al-bayyinu auruha. Jadi ada hewan korban yang nggak dihitung menjadi hewan korban. Kenapa? Karena ndekna cocok tapi nak hewan korban. Mana diantaranya? Mohon maaf, yang tidak ada satu matanya atau duanya, matanya nggak bisa ngelihat itu hewan korbannya, nggak bisa dijadikan hewan korban. Jangan nemokok. Cuma dia tahu anak berhari lalu di akhirat. Nimbrung tiba neraka kan? Oh, no. Itu jadi yang pertama jangan sampai. Kenapa? Saya pernah tuh ngorban 1 ekor kambing. Kambingnya gede, ternyata satu matanya nggak ngeliat. Tapi saya bilang sama yang punya itu, apa angkat saya? Mana yang angkat yang lain? Jemaah amonara besok nanti tahun depan kalau ada rezeki lagi ngorbannya, saya bilang. Ndek sudah kena be, ini sah korban dah. Kan polehangan dengan bebek wa mahal dibeli. Saya bilang udah besok kalau ngorban, kalau ada rezeki lagi ngorbannya. Itu saya bilang sama dia. Kenapa? Karena tidak sah korbannya. Satu ya cacat, nina begitu. Oh, jadi jangan sampai. Yang kedua itu yang pincang. Apa bahasa mana? Nenek nana tahu beleka? Dempang. Oh, orang leka kelenjuk-lenjuk no. Dende, jangan. Itu juga aib dalam hewan korban, nggak bisa dijadikan hewan korban yang begitu. Atau yang kepotong, atau yang kurus banget, nggak bisa. Makanya kalau cari hewan korban yang besar, cari yang gemuk-gemuk lah. Amun aku jago baji ini aku nyocok jadi hewan korban. Ida sih mau ini. Sorry bro, nih Ida kan nanti maksudnya sapinya bukan sida bro, sapinya no. Jadi sapinya yang moko itu, yang ini ya itu sunnah. Berikutnya jangan sampai yang jadi jangan sampai maqtu'ul udhun, yang nggak ada telinganya, jangan. Jadi cari yang full semuanya anggota organ tubuhnya. Nah, jadi yang lengkap organ tubuhnya itu dicari. Nah, kemudian bagaimana? Dia nggak punya apa namanya tuh? Tanduk, bagaimana? Itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena tanduk itu bukan daging. Dengan orang tanduk, norak be dengan orang tanduk. Kalau tanduk sapi kayaknya selapar-lapar orang nggak ada yang makan. Kalau ada ya keterlaluan itu. Tuh, baru yang nggak boleh. Yang ekornya azanam, ekornya nggak ada. Itu jangan dibikin hewan korban. Itu nggak dihitung dari hewan korban oleh agama. Maka oleh karena itu nanti kalau beli hewan korban, cari yang benar-benar bagus. Cari yang benar-benar sesuai dengan kriteria supaya apa? Lumayan kan, sekian juta. Kalau enggak pas, enggak dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ini nih korban ini, masya Allah tabarakallah, ngajarin kita bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Rahman Rahim. Banyak jalan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijelasin sama para ulama, yang namanya hidayah, yang namanya rahmat Allah, ka'adadi anfasil bashar, seperti nafasnya kita. Nah, jadi muntabunya butakan kita nafas ini nih tetaplah. Maka sebanyak itu katanya rahmat Allah, sebanyak itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita jemput. Salah satu jalan menjemputnya adalah dengan menabung untuk korban, dan ini sangat luar biasa, masya Allah tabarakallah. Nah, selebihnya
kita ke tanya jawab insya Allah. Artinya satu korban itu memang sebaiknya setiap individu ya. Tapi kan artinya kita berhitung 3, kalau kita saudaranya 10, 30 juta. Mungkin kehilangan atau kurang. Artinya apakah satu korban itu mewakili satu keluarga atau bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai lebih afdal mana? Apakah kita berkorban 1 ekor kambing atau ikut ke sapi yang 1 sapi itu 7 orang? Itu dulu Ustaz. Terima kasih. Kita jawab ya. Bagaimana afdalnya? Apakah boleh yang 1 ekor kambing lah katakan itu untuk 1 keluarga kita? Apakah boleh apa tidak? Nah, memang kan kalau kita lihat dari segi agamanya itu boleh apa tidak boleh? Maksudnya begini, itu kan udah ada takaran-takarannya. Kalau 1 ekor sapi sekian orang, 1 ekor kambing sekian orang. Tetapi kemudian para ulama mengatakan itu boleh bagi orang yang seumur hidupnya keluarganya hanya itu yang dimampu. Jadi boleh itu mewakili untuk 1 keluarga. Tapi ini bagi orang yang tahu mungkin hanya 1 kali itu dia bisa korban. Sangkanya karena mau rezeki nomplok waktu itu beli hewan korban. Boleh untuk 1 keluarganya, sekalipun itu 1 sapi, itu sekalipun 1 kambing. Kenapa? Baginda Rasul aja kan tadi ngorbanin untuk kita 1 ekor kambing. Itu untuk siapa? Untuk semua umatnya. Lihat aja berapa banyak umat baginda Rasul. Mungkin pun sering foto-foto aja mak nunggang ya. Bebek sino seke. Kamu gitu, tapi kan ini dijadikan dari boleh. Tapi itu bagi siapa? Bagi orang-orang yang mungkin tidak mampu seumur hidupnya, hanya 1 kali itu dia mampu, alam tidak apa-apa. Artinya apa? Supaya dia juga dapat berkah korban, dapat keutamaan korban. Nah itu kurang lebih. Nah pertanyaan yang berikutnya, mana yang lebih afdal? Apakah ngorban pakai 1 sapi 7 orang keluarga kita atau pakai kambing-kambingnya? Kalau kita lihat dari model korbannya baginda Rasul itu ngorbannya itu pakai kambing seperti yang tadi, kabsyaini amlahaini, kambing korban. Tetapi kemudian kan tujuan korban itu diantaranya bagaimana sosial kita juga terjaga. Kan sosial kita kan nanti saling kasih gitu kan, sedekah sama yang nggak mampu. Ya lihat, kira-kira yang didemenin sama orang itu kambing atau bebek? Kambing apa sapi? Lebih banyak sapi. Apalagi kalau di musim sakit sempino. Oh, gue sakit aja kan, mungkin nggak mau kita. Nah, jadi itu yang dilihat. Ternyata dibedakan sama pendapat para ulama. Yang satu mengatakan lebih baik kambing aja. Kenapa? Itu yang dikorbanin sama baginda Rasul. Tapi yang satu lagi ngelihat apa? Oh, bagaimana kemanfaatannya jiwa sosial kita, kira-kira yang didemenin sama orang yang kita kasih itu apakah demenan kambing atau demenan sapi? Lihat itunya. Maka kalau dia demenan sapi, ya udah, kalau ada rezeki kita sapi aja deh. Kalau belum ada rezeki sapi, kambing doang bisanya, ya udah kambing aja deh, nggak apa-apa. Itu kurang lebih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya. Seringkali saya menyaksikan pemotongan hewan kurban di lingkungan-lingkungan setempat yang pernah saya tinggal. Yang pertama yang saya mau tanya adalah bagaimana hukumnya gitu. Karena ketika saya sering mendengar bahwa korban ini saya dedikasikan atau saya atasnamakan untuk keluarga saya si A yang sudah almarhum gitu. Nah, yang saya tanya bagaimana hukumnya gitu. Kemudian
Yang kedua, ya mungkin ini pertanyaan paling mendasar gitu, keresahan para kepala keluarga gitu, ya. Ketika kita merasa sudah mampu untuk melaksanakan kurban, itu dari sepemahaman saya bahwa kurban itu yang kita lakukan ketika kita mampu gitu. Benar. Lalu seringkali muncul pertanyaan gitu, kurban ini kita atas namakan siapa misalnya gitu Pak Ustaz, karena kami yang belum begitu paham seringkali apakah anak kita yang nomor 1, apakah nomor 2 gitu. Nah itu bagaimana sebenarnya siap. secara jelasnya gitu Ustaz, mungkin itu pertanyaan saya. Kita langsung jawab. Korban itu sebetulnya untuk siapa dulu? Nah benar, tadi kita lupa. Jadi korban itu untuk orang yang mustati, orang yang udah mampu. Mampunya dalam artian apa? Ada kelebihan rizkinya. Kalau dia beli kambing, beli sapi, ada rizkinya lebih untuk kebutuhan bijajarinya, anak jadinya, kemudian keluarganya. Namun antung-antung kayak pengen aja nendak manjulu. Itu berotang-otang. Jangan. Ini kalau ada lebihnya baru. Kenapa? Karena hukum korban itu bagi kita umat bagian Rasul itu sunnah. Kalau bagian Rasul hukumnya wajib korban, tapi kalau kita sunnah. Yang namanya pekerjaan sunnah, tentunya kita dahulukan yang wajib. Menafkahi keluarga kewajiban kita. Sunnahnya apa? Korban itu sunnah. Dahulukan nafkahi keluarga. Kan begitu kurang lebih. Nah ini yang pertama. Nah yang kedua berikutnya, kira-kira urutannya siapa yang kita dahulukan ketika ngorban? Nah begitu kurang lebih ya. Nah begini, kalau dari segi zakatnya atau orang yang kita berikan nafkah, maka yang pertama yang kita dahulukan kita dulu. Nah kita dulu. Yang kedua istri kita. Sanina ta baju dulu. Mobil mau ada 2 sanina. Wah, istri pertama atau istri kedua? Dijemelen desu. Ya enggak lah, dua-duanya lah. Oh, si ini papa tuh nojom. Nah, jadi yang pertama kurang lebih kita dulu, kemudian istri kita, kemudian anak kita yang paling kecil, kemudian orang tua kita, baru dengan toata. Yuk pada bab ini kita dahulukan istri daripada orang tua. Begini kurang lebih. Kalau masalah nafkah, dahulukan istri daripada ibu bapak kita. Tapi kalau masalah taat bagi kita yang suami, dahulukan ibu kita. Kenapa? Karena istri kita itu orang luar. Kita ambil, berarti kita siap memberikan dia nafkah. Dia terpejulu. Nah, begitu kurang lebih. Jadi sekali lagi, kalau masalah nafkah, istri kita duluan. Kalau masalah taatnya, taatnya ke orang tua dulu, baru pada istri kita. Nah, kurang lebih, begitu kurang lebih. Baru terakhir anak kita yang paling besar. Nah, ya kok bisa anak kita yang paling besar dibelakangkan? Ya, siapa tahu mungkin dia udah punya pekerjaan, dia bisa mencarikan dirinya sendiri. Itu rentetannya. Dari kita dulu, baru seperti yang tadi. Nah, itu urutannya kurang lebih. Nah, itu. Jadi begitu ya. Kemudian berikutnya, kira-kira bagaimana hukumnya? Kita meniatkan kurban bagi orang yang mungkin udah meninggal dunia. Orang tua kita udah meninggal, boleh nggak kita korbanin? Atau mungkin kita pengen sedekahin orang tua yang udah meninggal dunia, apakah boleh atau tidak? Dalam kitab Hadayal Ahya lil Amwat karangan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dijelasin, sungguhnya amal-amal soleh, sedekah, bacaan Quran yang kita hadiahkan kepada orang yang meninggal dunia, itu bakalan diterima oleh orang yang udah meninggal dunia. Mau ya kah? Kita dapat, orang itu juga dapat. Jadi dapat semua. Jadi seperti orang yang ngirim SMS. Coba kalau ngirim WA, kita WA kita yang kita kirim kesimpan apa tidak? Kesimpan, bisa kita baca lagi. Kalau dia benar alamatnya, sampai apa tidak? Sampai. Berarti yang kita hadiahkan, yang kita niatkan juga dapat, kita juga dapat pahala. Berarti mau enda dengan? Mau. Bisa dapat? Bisa.
Kita niatin bagi mereka orang tua atau keluarga kita yang meninggal dunia, boleh apa tidak? Boleh, tidak apa-apa. Nah, tapi seperti yang tadi, ya kita dululah, kita dulu yang korbanin diri kita. Nah, baru kalau misalnya setiap tahun misalnya ada rezeki kita lebih, mungkin setiap tahun bisa satu sapi ini mungkin keluarga yang tadi semuanya gitu. Kita niatin lah supaya apa? Supaya semua dapat bagian dari ngorban tersebut. Nah, begitu kurang lebih ya. Wallahu taala alam. Silakan tinggal Haryawati ya, belum kita dengar pertanyaannya. Kebetulan insya Allah nanti malam kita akan menerima notifikasi besok. Jadi yang punya niat jangan sampai dia budak lah niatnya. Segera langsung punya korban sekarang dan besok datang ke musola atau masjid terdekat. Silakan yang putri, ada pertanyaan? Oh, ada yang putri? Belum selesai konsep? Baik, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apakah kurban itu bisa kita lakukan di rumah kita masing-masing? Seperti contoh, apabila saya membeli kurban, lalu saya memanggil orang yang buat potongnya di rumah, lalu saya memanggil orang-orang yang berhak mendapatkan kurban tersebut, Pak Ustadz. Terima kasih. Apakah boleh? Misalnya nih, kita ada rezeki, ya udah kita beli sapi sendiri, kita panggil orang untuk motongnya, ngupasin, kemudian dibagi sama orang yang berhak menerimanya. Kira-kira itu boleh apa tidak? Kalau masalah bolehnya, boleh. Nggak apa-apa, silakan. Bahkan kalau Anda bisa untuk gorokin diri sendiri, gorok kayak biasa ada. Itu sunnahnya. Kalau berani, ya kalau bisa. Sunnah. Kenapa? Baginda Rasul beliau sendiri yang gorokin. Nah, makanya itu nggak apa-apa kalau bisa belajar juga. Tapi kalau masih ragu-ragu, jangan. Tuna sampai ini mati modal. Dengan mau kecil-kecil aja mungkin kita nggak bikin tetama ngate kan, nggak bikin hati gitu. Tapi lihat coba kalau nggak benar cara goroknya, wah 17 juta habis. Nah, makanya harus pikir korban itu kan harus benar. Nah, jadi kalau masalah boleh apa tidaknya, silakan boleh. Kenapa? Karena kan nanti kita bagi untuk beberapa orang yang mungkin berhak menerima. Nah, jadi hewan korban itu kan nanti dibagi 3, sepertiga untuk yang korban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk tamu. Misalnya ada tamu kita atau mungkin apa ada boleh dikasih. Nah, tapi lebih baiknya sekali lagi kalau bisa lebih banyak disedekahkan kepada orang yang tidak mampu, supaya mau dengan hendak ngelorang empat, ngelorang daging kasih. Nah, gitu kurang lebih. Masalah bolehnya silakan. Tapi kenapa kok kadang-kadang orang lebih banyak di masjid, kadang di musola, kadang bareng-barengan gitu? Oh, mungkin di sana ada nilai jamaahnya, atau mungkin ada orang yang tidak bisa untuk mengundang satu orang untuk ngebikin ngawe buatnya kan? Ya makanya dia udah bareng-bareng aja gitu. Nah, jadi dua-duanya kalau dari segi boleh dan tidaknya silakan, tidak apa-apa, asalkan nanti cara nyembelihnya benar, distribusian hewan korban dan daging korbannya benar, ahlan, tidak apa-apa, boleh secara hukum fikihnya. Itu kan Allah taala. Ustaz, kira-kira yang mengambil itu kita memberikan mentahnya atau yang sudah jadi? Ini bedanya yang mentah atau sudah jadi, apa maksudnya? Siwa masak. Oh, ini bedanya akikah sama korban. Kalau akikah yang udah matang, mau akikah kira-kira mau ada yang ngulisang si mata atau si masak ben itu mangan itu tuh kan pasti mau masak, itu bener ya kan, nggak ada orang kasih nih sida ya. Tuh kalau hewan akikah, jadi kalau akikah hendaknya yang udah matang sunnahnya.
Kalau ngorban jangan yang matang, yang mentah dikasih orang. Kenapa? Itu sunnahnya. Siapa tahu mungkin orang pengen buat itu ini, silakan. Mungkin orang pengen ini, silakan. Tapi itu kurang lebih. Itu bedanya akikah sama ngorban. Allah taala wa alam wa ilmu tamu ajal huda. Sudah selesai. Sementara sambil azan, sekarang silakan bagi teman-teman yang belum mengadah wudhu bisa mengadah wudhu. Kita lanjutkan dengan sholat berjamaah dan doa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.